harus kita juga pahami bahwa firman itu tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seharusnya. Ya, harusnya tidak ada yang bertentangan gitu. Dan perkataan Yesus tidak akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang lain gitu. Maksudnya Yesus yang lain gimana, Pak? Gitu, itu kan dalam seperti di Alkitab kan Yesus katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali saya sekarang sedang berada di rumah Pak Heri Ramlan nih. Assalamualaikum. Sekarang saya salamnya assalamualaikum ya Pak ya. Masya Allah. Saya sekarang sedang berada di rumahnya Pak Heri ya. Ini di daerah Bekasi Timur ya Pak ya? Iya, Bekasi Timur. Ini Bekasi Timur ya? Kampung Milano. Nama perumahan nggak usah disebutin? Kampung Milano. Oh, Kampung Milano katanya. Oh, ini orang-orang Italia atau apa? Iya, pemain bola semua. Oh, pemain bola. Waduh, keren. Ya, para pemirsa pasti sudah tidak asing ya dengan Pak Heri Ramlan dan istrinya Ibu Yuyu yang beberapa waktu lalu bersyahadat di Studio Graha Mu'alaf Jakarta. Alhamdulillah, syukurillah ya, semuanya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, Pak. Nikmat Islam kita adalah nikmat yang tidak bisa tidak bisa diutarakan dengan kata-kata ya, Pak ya. Iya. Alhamdulillah sekarang saya nanti sebentar mau mengikuti acara syukuran, Pak. Oh, syukuran apa nih Pak Heri ini? Syukuran apa nih Pak? Ya, syukuran Allah sudah memberikan itu ya, hidayah jadi Masya jalan Allah. keselamatan lah untuk saya. Masya Allah. Yang tadinya saya pikir saya waktu di Kristen itu kan, waktu pas nikah saya bawa istri saya ke agama Kristen. Wah, kita juga di Kristen kan agama syiar, jadi kan agama misi ya Pak ya. Jadi anggapan mencari jiwa Pak ya. Jadi senang gitu kan, jadi wah dapat jiwa nih, saya udah dapat jiwa 2 waktu itu sebenarnya. Selain istri kan waktu itu ada teman juga. Sekarang malah yang mencari jiwa malah kesangkut. Jadi saya sekarang malah diselamatin sama istri gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Karena memang awalnya kan istri yang yang lebih itu ya, lebih berusaha saya tuh coba dengerin aja dulu gitu. Jadi kita baru belajar sama-sama, ya itu istri yang pertama kali memang motif ya, saya bersyukurlah alhamdulillah. Jadi memang jadi nggak salah gitu kan. Ya. Alhamdulillah ya, waktu itu Pak Heri Ramlan dan Ibu bersyahadat kalau nggak salah 29 Agustus ya Pak ya? Pas tanggal pernikahan tuh. Itu adalah hari ulang tahun pernikahan Pak Heri Ramlan dan Ibu Yuyu. Masya Allah, pinter banget nyari harinya ya. Dipas-pasin gitu sama hari ulang tahun pernikahan. Masya Allah, jadi inget. Memorinya mudah diinget Pak ya. Waduh. Pak, ini perumahan ini kebanyakan Muslim atau masih campur-campur Pak di sini Pak? Campur-campur, cuman lebih banyak Muslimnya. Tetap banyak Muslim. Oke. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Kalau saya tuh kurang lebih ada 6 tahun. 6 tahunan ya di sini ya. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kan dekat sekali nih dengan jalan raya nih Pak. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara yang sedikit bising gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa pakai noise cancelling nih. Nanti tanggung jawab editor gitu. Nah, ini sebelum kita mulai acara, Pak, pengen ngobrol-ngobrol. Pak Heri, bagaimana proses ketika Pak Heri Ramlan sudah bersahadat bersama istri, terus beberapa lama ini ada masalah atau ada kesulitan, bagaimana Pak? Kalau sebenarnya dari awal tuh yang tadinya kekhawatiran gitu ya. Aduh, aku bisa nggak ya gitu ya, sholat nih misalnya kan baru pertama kali kita bahasa Arab gitu kan, dan sama sekali nggak ada dasar sama sekali Pak. Tapi pas dijalanin itu saya kok tadinya target saya 1 bulan harus bisa hafal dan bisa sholat sendiri. Ya alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cuman 3 minggu saya udah hafal semua itu bacaan. Bacaan soalnya kan sama Kodondi kami kan dikasih sajadah yang ada tulisannya, ada gambar. Itu kan jadi contekan saya. Contekan. Ya gitu, surat pendeknya saya taruh di atas gitu kan. Baru baca. Ya sekarang udah ditambah yang sebelum salam saya bilang yang doanya Nabi ya kan. Untuk menghindari. 3 minggu Bapak berarti sudah bisa sholat sendiri dengan seluruh bacaan sholat dan juga surat-surat pendek. Ya itu kalau sendiri saya tuh hafal gitu. Cuman pernah saya nyoba ke masjid kan, karena di masjid kan ada suara imam juga.
wah kok jadi lupa semua. Pernah juga gitu kok. Cuma Iya. apa itu kan tahap pembelajaran. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah apa namanya udah bisa ngikutin lah. Saya udah berani apa namanya sendiri ke masjid gitu. Iya, iya. Kayak apa kalau subuh berani saya sendiri Masya karena Allah. udah ngerti lah, udah tahu gitu. Terus ada yang apa saya juga dari guru ngaji yang dikirim sama Kodandi itu dari yayasan. Iya. Jadi bukan cuma belajar ngaji aja, jadi apa aja saya boleh tanya gitu. Jadi cara nih kok di masjid ada yang apa saya tanya pas At-Tahiyat itu kok dia langsung tangannya begini, saya kan nanya gitu. Padahal kan kalau saya tuh pas asyhadu. Nah saya tanya, rupanya memang dua-duanya tuh boleh gitu. Jadi yang penting jadi saya tahu itu jadi ada hal-hal yang memang apa beda gitu yang saya lakukan, tapi itu nggak perlu diperdebatkan gitu kan. Jadi nggak ada masalah gitu yang jadi banyak selain apa belajar huruf apa ajaiyah itu jadi tentang apa namanya yang lain ya yang lain belajarinnya. Bapak nanya nggak ketika tahiyat, Bapak nanya nggak yang benar begini atau begini, Pak? Apa dia juga bilang gitu bahwa yang kasih tahu yang begini memang Nabi juga pernah seperti itu gitu katanya. Cuman kan kalau saya dengar dari yang lain sebenarnya lebih banyak begini Nabi, cuman pada saat kondisi nggak tahu nabinya mungkin lagi apa dia nah itu diikuti sama apa namanya sahabat-sahabatnya, jadi menyaksikan kan katanya. Jadi ikuti apa yang apa sholat kan. Hadis yang begini sama yang gerak itu sama-sama sahih, Pak. Sama-sama sahih. Jadi kan kita nggak pernah tahu Nabi mungkin dulu pernah kurang fit atau mungkin lagi kedinginan atau mungkin lagi meriang gitu kan. Bisa aja orang lagi kedinginan lagi meriang bisa aja begini. Tapi yang melihat sahabat gitu dan itu sahih, ya sudah. Jadi kalau ada yang begini boleh, yang gerak juga nggak apa-apa gitu. Dan itu nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu. Jangan juga kita yang begini nanti ngeliat orang begini, wah itu agama apa tuh? Jangan begitu gitu ya. Ya kebetulan juga apa namanya apa yang suka ngajak saya kan kalau subuh suka bareng sama Pak Bambang dia punya ketua masjid yang di sini, yang di belakang ini, yang di kelurahan, yang di depan. Jadi ketua majelis taklim di sini ngajakin aku sholat subuh, makanya aku suka belajar juga dari dia. Lihat kalau masjid yang di sini kalau subuh pakai kunut nggak, Pak? Pakai. Makanya nggak masalah kan? Makanya kita aminin kalau ada yang kunut kita aminin. Nanti sewaktu-waktu Bapak ke masjid yang tidak pakai kunut ya nggak apa-apa, ikutin aja gitu. Jadi saya juga belajar ya. Gitu jadi kunut pas ada yang kunut aminin, yang nggak ada kunut ya ikutin aja. Jadi banyak yang apa namanya saya pelajarin lah gitu. Udah gitu kalau saya nggak itu saya tanya sama guru ngaji. Gitu. Langsung aja tanya. Makanya itulah kita kirim guru ngaji itu untuk gunanya untuk itu. Mereka kan sudah belajar fikih, sudah belajar akidah. Walaupun muda-muda ya, Pak ya? Iya, muda banget. Apa ilmunya ampun. Alhamdulillah ya. Tapi Pak, saya pengen mundur sedikit nih. Ketika begitu Bapak bersyahadat dalam awal-awal nih Pak ya, mungkin minggu pertama gitulah. Itu tetangga-tetangga Bapak yang sudah lama kenal Pak Eri sebagai orang Kristen, gimana? Mereka taunya gimana dan reaksinya bagaimana, Pak? Ya, apa namanya kalau apa yang teman-teman yang di sini ya, apalagi Pak RT itu, Pak RT, gimana tuh Pak? Pas apa namanya dia tahu apa aku udah syahadat, dia tuh ketawa sampai apa kayak nari-nari gitu. Joget-joget. Dan gitu dia cerita Pak. Jadi taunya tuh orang pada jadi informasi dari Pak RT kalau saya udah apa namanya. Terus yang sekretaris apa namanya yang kita yang Kristen itu juga kan di sini ada kumpulan juga yang Kristen. Nah sekretarisnya juga tahunya dari Pak RT. Dari informasi dari tetangga Pak RT kan ada yang Kristen. Nah dia kasih tahu kalau aku tuh udah udah syahadat gitu. Makanya dia konfirmasi. Ya bilang ke rumah aja deh kita ngobrol. Aku bilang jadi nggak bilang bahwa memang saya sama istri udah syahadat, udah masuk Islam. Cuman saya kasih tahu alasannya gitu, karena kita kan pindah itu bukan ikut-ikutan, tapi kita belajar dari Alkitab sendiri bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Itu tetangga Bapak yang Kristen datang ke rumah ngobrol sama Pak Heri di sini. Wah saya nggak direkam ya Pak ya? Itu Bu Riana namanya kan ada. Oh iya. Jadi dia saya kasih gitu ayat-ayat firman-Nya. Cuman dia bilang ya memang dia
dulu kan kita juga sempat sih waktu saya masih Kristen ngobrol, saya kasih kesaksian, dia bilang sayang gitu Pak Heri apa namanya pindah Islam, padahal kesaksian Pak Heri itu justru menguatkan dia katanya waktu itu katanya. Terus sekarang justru saya apa namanya sahadat kan gitu, jadi dia bilang coba pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke dia mau apa namanya cari tahu, kasih ke guru. Jadi ada dia punya apa istilahnya guru itu lah ya yang apa lebih mengerti gitu katanya dokter atau apa. Tapi sampai saat ini saya nggak ada jawaban itu, padahal dia sampai bilang, sekarang belum ada sekarang jawaban. belum dikasih jawaban gitu karena Ya. dari pendeta saya yang lalu kan nggak bisa jawab kan gitu apa yang saya tanyakan gitu. Oh jadi tetangga-tetangganya sudah tahu nih Pak ya? Kalau yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Pak. Bu. Ada nih. Ini tetangga juga nih Pak ya? Itu. Jam 7:30. Tanggal 8. Ya Pak, Dondi Pak. Ya. Subscribers. Masya Allah, ya siap. Masya Makasih ya Pak. Subscriber. Saya nonton dari Masya Allah. terakhir nih Rizky ya. Oh Riki. Riki yang mau sunat ya? Riki. Udah sunat. Saya dari zamannya Mualaf Center Indonesia Yogyakarta. MCI. Oh MCY. Ya. Oh ya. Ko Steven. Ya, Steve. Oh bukan, kalau Ko Steven itu bukan MCY, dia MCI. MCI. Mualaf Center Indonesia. Jogja ya, Pak? Ada cabang dia di Jogja. Ada cabang MCI, di Jogja juga ada MCY gitu. Mereka kerjasama lah gitu. Terus saya ketemu nonton lagi Bang Ipung. Oh Ipung Atria. Ya, Ustadz Ipung. Ya, Ustadz Ipung. Ya. Dia di Malang. Kalau Ustadz Ipung. Ya kan, gantiannya Ustadz yang meninggal tuh, almarhum juga. Siapa? Oh Ustadz Insan Moko Ginta, almarhum. Ya. Iya. Ya, ini mau kemana nih? Mau keluar dulu. Nih. Siap. Ya. Via Manila, Bu. Udah mau hujan. Iya nih, mendung ini. Iya. Berapa acaranya? 7:30. Oh, Mbak Desa. Iya. Tetangga juga tuh Pak ya? Iya nih depan ini. Oh yang ini? Yang hook ini? Iya. Oh, oke. Ya. Udah haji dia. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi tetangga-tetangga di sini semua pada seneng ya dengar kabar Pak Heri ya masuk Islam ya? Iya, alhamdulillah. Jadi yang saya rasain tuh jadi banyak saudara yang baru lah gitu Iya, ya. betul. Jadi mereka jadi yang tadinya udah baik tambah baik gitu jadi. Jadi seperti saudara ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Apalagi teman-teman SMA lagi waktu itu datang juga kan pada lihat di YouTube Joko Dan itu. Jadi pada nggak percaya itu bener gak? Oh iya. gitu? Jadi, pada konfirmasi? Iya, Pak Heri? konfirmasi. Aku juga nggak tahu tuh mereka mau kesini ya udah. Waduh, alhamdulillah. Terus kalau dari keluarga besar Pak Heri ada yang gimana reaksinya? Kalau awalnya sih ya pasti mereka juga bertanya gitu kok aku tuh bisa bisa masuk Islam. Gitu. Aku kasih ayatnya gitu kan. Tapi pertama tuh adik aku tuh yang perempuan, soalnya yang laki-laki juga ada kan yang tentara itu ya. Dia juga udah pelayanan gitu. Jadi pendeta Pak? Belum pendeta, cuman maksudnya aktif ya? Aktif lah di gereja gitu. Sama dia punya menantu kan aktif di gereja, singer gitu. Pekerja lagi dia ada kerja lah di kantor gereja kalau nggak salah. Saya ingat waktu itu Pak Heri pernah WA ke saya kan, ada saudara Pak Heri yang pendeta, terus mau mempertemukan Pak Heri, saya dan Andre Tunggal. Iya. Betul Pak ya? Misat. Oh itu Misan. Misat. Apa? Bukan. Itu jadi saudara dari mami. Oke. Sepupu berarti? Atau ya gimana? kurang lebih tuh kayak dia panggil aku kakak. Jadi sepupu sepupu ya. Sepupu ya. Terus dia kenal sama Andre Tunggal gitu. Dia bilang katanya kenal, dia udah PS katanya pastor, cuman pastor. saya pas denger nih pastor atau penyesat aku bilang. Andre Tunggal itu udah berapa kali saya ajak Pak. Ayo kita ngobrol, ngopi di mana, keamanan kita jamin, nggak usah takut. Kita bukan orang yang apa-apa kalau ada beda pemikiran, beda agama terus kita harus
menyerang fisik nggak ada begitu Pak. Tapi udah 2 kali saya pernah ajakin Andre Tunggal nggak pernah mau dia. Ya, yang saya lihat di YouTube-nya dia itu, dia reaction pembicaraan kita ya. Jadi yang dia kasih video yang memang ada yang banyak jamaah yang rusuh lah gitu ya. Oh, kalau nggak salah itu debat waktu itu yang diadakan di Surabaya apa di Malang? Iya, di gereja ya kalau yang bukan di gereja. Itu di tempatnya Pendeta Budi Asali kalau nggak salah. Oh, iya. Ya. Itu diadakan oleh Yayasan Mualaf Center Hagia Sophia, Pak. Hagia Sophia, bukan kita. Kalau kita ada penonton yang seperti waktu itu di video itu, kita suruh keluar, Pak. Kalau yayasan kita yang mengadakan, nggak boleh ada yang begitu. Gitu. Ya makanya sekarang kan kalau seandainya Andre Tunggal itu berani kan gitu, kan kita nggak perlu bawa orang-orang gitu kan. Iya. Diskusi aja mau di gerejanya. Bahkan kan saya pernah posting ya. Silahkan kalau kita mau ketemu, kalau misalnya takut keamanannya terancam, kita bisa ngopi di kafe atau mau di hotel atau mau di mana. Bebas, mau di studio dia boleh, mau di studio saya juga boleh. Saya jamin keamanannya. Kalau perlu saya taruh polisi di situ. Kalau dia belum pernah mau. Kalau menurut saya sih bukan soal itu, sebenarnya keamanan itu cuma alasan aja. Enggak, tapi mungkin ada benernya juga Pak. Dia takut keamanannya terancam, memang benar itu. Kalau saya nggak berpikir seperti itu. Enggak, dia keamanan perpuluhan yang terancam. Iya, maksud saya. Dia tuh cuma takut dia punya jamaah berkurang. Nah iya, itu kan keamanan perpuluhan Pak itu Pak. Karena kalau nggak bisa kalah debat nih sama Kodandi misalnya kan gitu, kan mereka pasti akan menilai gitu. Nah, selama ini kalau monolog kayak bener aja sendiri ya kan, kalau monolog ya kan, bener, kayak bener sendiri aja ngomong karena nggak ada yang counter. Kalau kita berdua gini, dia nggak ada jawaban kan dia bingung kan nggak bisa. Cuma sekarang memang yang saya cari kan yang tatap muka gitu Pak. Saya kan pengen lihat orang di depan saya reaksinya bagaimana ketika dia nggak bisa jawab gitu. Yang saya lucu juga saya dengar waktu dia reaction yang diskusi kita mengenai yang saya bilang kok di Kristen itu dikurang-kurangi gitu ayatnya. Ya sampai bukan ayat aja, ini kitab-kitabnya. Jadi bukan ayat aja dikurang, kitabnya dikurangin. Kalau dari 66 berarti ada berapa ayat coba yang dikurangi? Dari 81 ya. 81 kitab itu berapa? Bisa ratusan kan. 81 itu Ethiopia, ke Ortodok kurang 3, dikurangin 3. Dari Ortodok ke Katolik dikurangin 5. Dari Katolik ke Kristen dikurangin 7. Dan dia pertanyakan di YouTube-nya, sekarang apakah saya gitu punya istilah tolak ukur yang sama gitu dengan Al-Quran dengan Alkitab gitu. Ya, maksudnya cara argumennya. Ya sebenarnya sama aja, nggak ada masalah. Kan dia malah bilang sekarang bagaimana mengenai ayat-ayat yang dimakan ulat itu kan, jadi ada makan rayap. Kan kalau kita bukan monolog kan kita bisa langsung jawab bahwa ayat itu masih ada, nggak kan? Gini Pak, kalau hadis yang menceritakan tentang lembaran ayat-ayat Quran yang dimakan rayap atau burung atau ulat itu mau dimakan habis semua pun tidak masalah. Karena semua ayat-ayat itu sudah dihafal oleh orang-orang Islam pada saat itu. Bahkan sampai sekarang juga masih dihafal. Bahkan nggak usah lembaran-lembaran, seluruh mushaf Quran di seluruh dunia Pak. Seluruhnya aja. Hard copy, soft copy, semua dimusnahin lah. Mau dimakan rayap, mau dimakan apa segala macam, dalam waktu sebentar itu bisa jadi lagi Pak, karena semua sudah dihafal. Hafiz. Iya, bahkan anak 5 tahun bisa hafal, bahkan anak autis pun bisa hafal. yang saya lucu itu ya, saya bilang ini kata saudara saya kan gelarnya PS ya kan, pastor. Tapi kan itu kan jelas ayat itu larangan ya kan, nggak boleh menambah mengurangi gitu, itu jelas. Malah dicari pembenaran. Kan mana ada kalau saya berpikir harusnya umat itu ya umat harusnya pinter gitu. Kalau punya pemimpin seperti itu udah penyesatan. Karena nggak ada kalau pemahaman saya namanya larangan itu kita cari pembenarannya gitu. Justru larangan itu harus dihindari gitu kan. Dan yang dipatuhi itu ya perintah gitu kan. Ini larangan malah dicari pembenaran, kenapa jadi kan aneh kan. Kalau Quran Pak di seluruh dunia itu semua sama, 114 surat semua sama, mau di negara manapun semua sama.
Jumlah ayatnya juga sama, cuman sistem penomorannya ada yang sedikit berbeda. Itu aja. Iya, iya. Nah, terus yang lagi berbeda apa? Hanya variasi bacaan, Pak. Cara itu ya. Seperti caranya orang Jawa membaca dengan caranya orang Sunda membaca ini udah berbeda. Ya kan? Ada sedikit lah perbedaan dari lidah orang-orang Lafalnya ya. ras tertentu lah gitu aja. Tapi Logat juga ya. ayat itu tetap semua sama. Yang di sini ada, di sini ada. Bukan yang di sini 114 surat, di sini 116, bukan begitu. Nggak ada yang begitu. Udah gitu yang paling sedikit merasa paling benar lagi. Padahal istilahnya mereka ini kan anak bawang istilahnya kalau Iya, anak bawah. Iya. Terus yang lain itu apa salah semua. Nah, Dia aja iya. paling benar. Ya, yang kitabnya paling sedikit, yang 66 kitab itu yang Protestan merasa paling benar. Paling gitu. benar ya. Oke. Menurut kalau dengar dari omongan si Andre PS Andre Tunggal itu kan. Tapi terus akhirnya apa namanya, yang saudara Pak Heri itu akhirnya sudah tahu bahwa Andre Tunggal tidak mau bertemu saya gitu kan? Ya tahu apa namanya, dia juga kasih video itu ke saya itu kan yang yang Andre Tunggal bicara seperti tadi. Cuma saya cuma jawab saya pendek aja. Ya namanya larangan itu nggak apa namanya, ya tetap larangan, nggak ada pembenaran gitu. Aku bilang begitu. Jadi nggak saya ngomong panjang-panjang, jelas larangan. Ya. Kan kalau kita di Islam kan begitu. Pak, azan maghrib, iya. Pak. Ya, kita break dulu, Pak ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Siap. Masya Allah ya. Nanti kita lanjut lagi setelah sholat maghrib ya. Bismillah. Tapi saya belum putus wudhu nih, nggak apa-apa ya. Peran. Oh, kalau dia belum putus wudhu dari kemarin tuh, Pak. A few moments later. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini ya di rumahnya Pak Heri Ramlan dan juga Ibu Yuyu. Nah, assalamualaikum Bu Yuyu udah bergabung. Alhamdulillah kita tadi ngobrol-ngobrol Bu. Oh iya. Bu Yuyu tadi lagi siapin Habis makanan buat kita. beres-beres dulu. Cie. Ceritanya mau syukuran ya Bu ya. Alhamdulillah setiap hari kita bersyukur ya Bu ya. Amin. Cuman hari ini kita bersyukur dengan makanan. Alhamdulillah. Nah, Pak Heri lanjut yang tadi nih Pak. Pak Heri ini kan tadi sebagai seorang petinggi Pak di gereja, ya kan? Jabatan Bapak kan tadi sebagai penatua gereja. Ketika Bapak menjemput hidayah itu, Bapak punya pikiran, waduh nanti gimana nih saya di sosial, di lingkungan, di saudara-saudara, di kalangan gereja, bagaimana? Itu ada pikiran seperti itu nggak Pak? Ya apa namanya? Awalnya pasti ada. Ya awal, tapi apa namanya, bukan jadi masalah buat saya gitu, karena saya kan pada saat istri tuh kasih video YouTube-nya Kodondi gitu kan, awalnya memang saya kan marah, cuman saya kan juga berpikir tapi kok ini ada benernya gitu kan gitu. Nah sebelum saya sempat kepikiran seperti itu yang tadi Kodondi tanya, saya tuh doa sama Allah gitu. Ya, pada saat itu kan Allah kita sebut ya Kristen. Aku doa nggak nama Yesus lagi, saya doa ya Allah apa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Halik dan bumi gitu, pencipta langit dan bumi. Nyatakanlah kebenaranmu yang hakiki, aku bilang gitu. Saya nggak mau masuk neraka, saya bilang gitu. Saya apa namanya nggak mau berdosa dalam mengimani Engkau, aku bilang. Jadi nyatakanlah kebenaranmu, siapakah Engkau sebenarnya, siapakah Yesus, aku bilang gitu. Gitu. Jadi kalau memang apa namanya yang benar, nyatakan benar gitu. Nah saya doanya itu terus. Jadi Masya Allah. Berapa lama Pak itu doa gitu Pak? ya apa namanya nggak terlalu lama ya, tinggal sebulan juga nggak ada. Oh sebelum nggak ada ya? Jadi Tapi terus tiap hari dia saya doanya seperti itu. Jadi makanya yang saya bilang tadi, hidayah itu jadi bukan, jadi tergantung objeknya Kita gitu. mau membuka hati apa enggak yang ya, Pak, objeknya ya? itu Ya. pada saat didoakan dia buka hati nggak gitu. Kalau dia nggak buka hati nggak akan ada hidayah dari Allah. Memang itu kan haknya Allah, tapi Allah kan lihat apa namanya mau diberi hidayah itu gimana sikap hatinya gitu. Kalau dia mau cari kebenaran, Allah akan nyatakan kebenaran itu. Makanya apa namanya pesan saya sih untuk saudara-saudara saya yang masih Kristen gitu ya. Apa kalau ingin tahu gitu kebenaran dalam Alkitab itu, bukan pembenaran ya. Jadi kita harus apa namanya membaca Alkitab itu tanpa doktrin. Tanpa doktrin Pak ya. Ini yang perlu digarisbawahi ini Pak ya. Ya, Tanpa doktrin karena dulu doktrin itu bukan ajaran Yesus. Oke. Ya, itu jarang gereja. ya ajaran gereja dan bapak-bapak gereja pada saat itu yang pertama. Yang kedua harus kita juga pahami bahwa firman itu tidak ada yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seharusnya. Ya, harusnya tidak ada yang bertentangan gitu. Dan perkataan Yesus tidak akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang lain gitu. Maksudnya Yesus yang lain gimana Pak? Gitu, itu kan dalam apa namanya seperti di Alkitab kan Yesus katakan bahwa
ke jalan lain. Ya jangan ke murid-muridnya jangan maksudnya jangan ke jalan bangsa lain ya kan. Atau Samaria. Samaria seperti itu. Tapi kan ada ayat yang bilang pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kalau prinsip saya gitu, firman itu nggak ada yang bertentangan dan perkataan Yesus tidak akan bertentangan dengan perkataan Yesus yang lain. Oh, maksudnya perkataan Yesus yang lain, Iya. bukan Yesus yang lain ya. Bukan Yesus yang lain, perkataan yang lain. Nah, di dalam apa ayat kitab Ya, Injil, dalam satu kitab yang sama tidak boleh ada kontradiksi. nggak boleh ada kontradiksi. Betul. Jadi hal itu yang saya tuh pegang gitu supaya saya bisa dapat kebenaran gitu. Ini bisa dipraktikkan sama orang saudara-saudara Kristen yang masih Kristen. Jadi saya pahami bahwa kalau ada perbedaan berarti ada pemahaman yang salah atau penafsiran yang salah gitu. Atau ayat itu memang palsu gitu. Iya. Salah satunya gitu. Jadi kita ada cuma itu aja. Jadi ternyata memang pas saya baca pergilah jadikan semua bangsa murid itu ternyata ada sisipannya. Jadi pergilah kan cuma sampai go gitu. Tapi kan berarti kan benar saya punya jadi ternyata ini palsu. Jadi sebenarnya Yesus nggak ngomong seperti itu gitu. Itu yang maksudnya kalau memang mau cari kebenaran harus seperti itu dan minta gitu pada Allah gitu, pencipta langit bumi ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu aja. Doa tiap hari pasti akan dapat hidayah, Allah pasti akan nyatakan kebenaran gitu dalam pasti disingkapkan gitu kebenaran dalam Alkitab. Saya percaya mengenai Matius 28:19 sih Pak. Yang tadi karena itu pergilah gitu. Itu sebenarnya adalah ayat sisipan gereja Romawi di abad kedua, Pak. Pembuktiannya kita nggak usah cari sumber yang lain lah. Pembuktiannya di Perjanjian Baru aja, ya Pak ya. Kalau memang benar itu perkataan Yesus, harusnya kan murid-muridnya taat dengan perkataan Yesus, Pak. Betul. Tapi ternyata kalau kita baca di seluruh Perjanjian Baru, tidak ada murid-murid yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya. Coba. Bahkan Paulus pun membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Gitu. Berarti kan kemungkinannya cuma dua. Kemungkinannya murid-murid Yesus itu tidak taat kepada Yesus atau itu memang ayat sisipan, gitu aja Pak. Iya, memang itu jadi kalau kita tuh jadi umat gitu ya harus jadi umat yang pinter gitu. Jangan jadi sehingga nggak mudah dibodoh-bodohi sama pendeta gitu kan? Atau betul. Soalnya karena pendeta itu belajar cuma dari kitab ini aja gitu, dari isi kitab Alkitab. Nggak salah pendetanya gitu karena apa yang dia pelajari kan pendeta aku juga akui bahwa kami ditugaskan gitu loh. Jadi untuk menjelaskan isi Alkitab ini gitu loh. Jadi saya pahami gitu kalau seandainya ternyata pemahamannya seperti itu gitu Qurani. Cuman kan sebenarnya kalau kita karena mereka kan bacanya udah dengan doktrin gitu kan. Kalau saya bilang tadi kan jangan tanpa doktrin lah baca, ya kan udah gitu. Kita harus juga lihat kalau ada yang bertentangan, kita lihat ini bertentangannya kenapa, ayatnya palsu atau kita salah penafsiran atau apa gitu. Itu yang harus kita juga pinter gitu, maksudnya itu umat yang pinter seperti itu. Jadi kita akan dapat kebenaran gitu. Waduh, jadi ini semuanya kelas pendeta nih kalau ngomong. Sekarang saya pengen nanya sama Bu Yuyu nih. Waduh, Bu Yuyu nih berapa lama mencoba mempengaruhi suami? Maksudnya mempengaruhi suami untuk mencoba menonton video-video debat seperti yang dipertontonkan gitu. Berapa lama, Bu? Saya tuh awalnya dari Oktober. Sejak itulah setelah yang Israel nyerang Yerusalem. 7 Oktober. 7 Oktober 2000 kemarin. Yang setelah ada 2003. itu. Setelah ada videonya Elia Miron itu. Jadi, berapa lama Ibu itu mempengaruhi Pak Heri untuk nonton video debat gitu? Dari berapa lama? Nggak lebih 3 bulan, nggak sampai ya. Waktu itu kan belum 3 bulan kalau nggak salah ya. Oktober, November, Desember. Nah, Januari kan aku sakit tuh. Yang sakit. Mata. Itu kan karena stres sendiri itu kan. Nggak bisa cerita katanya. Nggak bisa cerita. Tega amat sih Pak, istri stres sendiri Pak, nggak dibantuin. Nggak cerita juga kalau masalahnya itu. Belum cerita juga. Dia nggak cerita. Nggak berani cerita. Nggak berani cerita. Nah, dari makanya setelah hati-hati ya. Hati kalau nonton video Donita hati-hati. Bisa stroke mata seperti Bu Jen. Karena dia itu jalani nggak sesuai hati. Dia ingin sampaikan gimana nih pernikahan kami gitu kan katanya dalam hati masa saya harus bercerai gitu kan kalau seandainya saya masuk Islam sendiri gitu kan itu yang dia pikirin makanya dia stres gitu. Saking cintanya Bu Yuyu pada suami sampai ibu nggak berani ngomong, ibu sampai sakit mata sendiri. Berapa lama Bu sakit? 3 bulan. Lama juga ya. Januari, Februari, Maret baru sembuh ya.
Lama juga Bu ya? 3 bulan? 3 bulan. Berobat ke rumah sakit mata itu? Iya, dokter saraf sama dokter mata. 3 bulan. 3 bulan. Akhirnya sembuh. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Terus dari situ baru berani bicara gitu. Oke. Tapi saya itu loh yang diceritain sebelumnya. Jadi saya tuh bernazar aja baca Al-Quran itu. Oh, yang terjemahan. Yang terjemahannya Ya, dari apa? Dari apa? Dari Al-Fatihah. Oh, dari handphone. Dari handphone, tapi terjemahannya terus sambil sedikit-sedikit masukin gitu Racunin kan. nih Bu ya. Keracunin. Jadi terus akhirnya mau dengerin meskipun kadang-kadang sampai merem gitu kan. Ketiduran gitu. Pura-pura tidur nggak tahu apalah gitu. Oh, oke, pura-pura tidur ya Pak ya waktu itu. Terus ketiduran jadi nggak denger. Tapi kadang-kadang dia bangun dengerin tapi nggak marah lagi. Udah nggak marah, jadi Oh, udah ada perubahan dari situ. Oh, gitu. itu nggak marah setelah Ibu sembuh dari sakit atau gimana Pak? Ya, Takut sakit lagi atau gimana? Nggak marahnya? Ya saya juga nggak tahu gitu, pokoknya jadi berubah aja gitu. Jadi Berubah. dan juga tadinya ini istri udah gini kan, saya juga orangnya kan nggak suka rame gitu, jadi Iya. udah kenapa sih kalau Tapi kan berarti Bapak waktu itu sadar bahwa istri Bapak sangat mencintai Pak Heri dong. kalau itu dari dulu lah. Oh, dari dulu ya. Oh, waduh. Ceritanya GR. Tapi Ibu waktu Ibu sakit, Ya. itu Ibu cerita bahwa Ibu sakit kenapa gitu? Enggak. Oh, enggak. Cerita, Belum. enggak. Nah, ceritanya sudah Setelah sembuh? dia udah mulai berubah banyak. Oh, Baru cerita, gitu. baru cerita. Tadinya udah nggak berani. Ya, setelah mau ke Kodondi Udah gitu. mau ke Kodondi baru Iya, cerita. baru cerita. Oh gitu. Waduh, berarti nyimpen Berarti lama rahasia gitu. juga ya Bu Yuyu Iya, ya. lama Waduh. itu sampai bulan apa ya? Iya kan itu Agustus, tadi kan berarti Agustus lah. Juli ya Bu ya. Iya, Juli. Kan kita Ibu sembuh sakit Maret. Maret, Ya, Ibu kan April, kemarin Mei, datang ke studio Agustus ya. Juni, mulai Juni lah. Oh, Juni. Mulai ini iya. gitu. Oh. Soalnya udah mulai kelihatan perubahannya banyak gitu. Oh gitu. Iya. Setelah dibacakan ayat Quran. Masya Allah. Maksudnya setelah istri baca Quran, bukan Tapi saya nggak dibacain. cerita, Bukan pas saya tuh baca Al-Quran nggak cerita. Nggak cerita. Oh gitu. Jadi ceritanya pas besoknya mau syahadat baru saya cerita. Loh, yang Ibu ceritakan ke Bapak waktu itu apa? Setelah Ibu sembuh itu? Setelah Ibu baca Quran, video-video debat itu iya, ditunjukin. Ya baca videonya, jadi Video. tanggapannya itu udah berbeda sama sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan saya suka marah gitu kan, karena memang nggak sesuai sama pemahaman saya kan gitu ya. Setelah mungkin dia jalanin apa yang dia janjikan sama Allah, ya kan, baru mungkin Allah jamah jadi saya tuh jadi lebih bahasanya masih bahasa pendeta ya. Jamah, nyatakan. Gak apa-apa Pak, asal jangan sampai kepleset gitu. Tapi gini Bu, Ibu tadi ketika sudah mulai cerita ke Pak Heri, terus akhirnya berapa lama Pak Heri memutuskan untuk keluar dari penatua gereja? Berapa lama Bapak pergumulan Pak? Ini bahasa Kristen lagi, ini pergumulan nih. Berapa lama ya? Sebenarnya waktu itu saya tuh udah kalau ke istri kan udah bicara, cuman belum ngajuin surat gitu ke ke gereja gitu. Oh, dia mau ngajuin pengunduran diri dulu. Iya, mau ngajuin pengunduran diri. Iya. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus sebelum ke studio itu, Bapak masih aktif di gereja atau sudah? Masih. Oh masih. Masih aktif gitu. Masih aktif. Tugas yang penatua itu sebenarnya apa Pak? Ya menjaga Iman. bukan, jadi kita menjaga ajaran itu, jadi Bukan tugas di gerejanya. bukan keren tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya jadi mengajak kemurnian, jadi kemurnian ajaran gitu. Itu yang jadi salah satu pergumulan saya. Saya ini harus menjaga itu juga alasan pengunduran saya tulis gitu. Saya sebagai penuntut punya tanggung jawab menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan ajaran itu kan pasti Alkitab gitu kan. Sedangkan Alkitab ini udah banyak ayat-ayat sisipan, saya bilang ada lebih dari 100 gitu kan saya. Gitu saya bilang udah gitu banyak ayat kontradiksi gitu kan. Itu jadi salah satu alasan saya ngundurin diri gitu. Terus saya bicara juga sama pendeta gitu kan. Ya yang seperti awal saya cerita dulu kan. Cuman pas terakhir ada ibadah keluarga, kan ditugasin mimpin ibadah Di rumah. Di rumah, bukan di rumah, ada jemaat. Atau hilang suara saya? Tahu-tahu dia nggak bisa, suaranya Karena hilang aja. saya kan udah Karena nggak nggak sesuai nyaman sama lagi hati. saya di hati itu makanya.
kan kita berpikir bahwa ya itu adalah jalannya Allah. Udah mulai Allah, dibukakan Iya. hidayah ya. ya makanya Allah nggak mau lagi apa Suaranya pikir. hilang. Hilang suara Tapi saya. kita pergi ke sana ke rumah itu, cuman akhirnya digantikan Diganti. sama Temen. temennya. Oh gitu. Jadi kayak nggak bisa aja. Tapi Iya, memang iya, iya. saya tuh di rumah juga bilangnya gini, saya bingung nanti gimana cara berdoanya karena gitu, Nah. karena nggak sesuai sama hati. Gitu, Oh karena kan. Bapak sudah tidak mau berdoa dalam nama Yesus. Iya. Iya, udah Makanya ngomong. udah gara-gara itu ya. Iya. Ya, tahu suara saya juga hilang gitu. Jadi Ini hari Jumat itu sakit tenggorokannya, kan ibadahnya hari Oh. Sabtu. Heeh. Sabtu pagi hilang suaranya. Oh. Tapi gitu. masih ada dikit ya. Terus tapi karena dia udah janji mau pimpin, Mm-mm. akhirnya kita pergi kan. Tapi udah bilang nanti kalau ini tolong digantiin sama Oh, temennya. oke. Gitu. Pas sampai sana benar-benar nggak ada. Tapi dia Oh. langsung ganti. Jadi kita datang aja. Ya, ya. Itu berarti sudah dihalangi untuk Iya. Iya, jadi Gitu. kayaknya gitu jadi. Masya Karena udah Allah. nggak sesuai. Bu Yuyu saya mau nanya nih. Perasaan Bu Yuyu ketika bersyahadat berdua bersama suami ketika pas ulang tahun pernikahan itu, waduh rasanya Aduh, gimana luar tuh Bu? biasa banget itu. Saya Luar tuh biasa. terharu gitu. Oh. Ternyata kayak apa ya? Kayak nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Terus apa iya gitu ini terjadi. Apa iya? Kayak gitu. Apa yang bilang? Jadi dia apa berdoa sama Allah penyesalannya yang ya kan sebelumnya udah apa namanya kan pindah Kristen kan itu kan penyesalan Iya, sama Allah. ya minta ampun aja gitu kan, pertobatan gitu. Karena tadinya udah benar. Jadi berapa lama Bu Yuyu menjadi Kristen? Ya berapa ya sebelum Ya sebelum menikah juga udah 1 tahun ya. Jadi sebelum nikah tuh dia udah apa namanya Sudah masuk Kristen, belajar masuk ke gereja dulu belum. Jadi belajar gitu. Dia dari pendeta yang lain ya, Iya, waktu itu ke GPDI ya waktu itu di PDI Oh, terus berapa lama setelah itu menikahnya? 9. 9 tahun. Berarti total 10 tahun kurang lebih Pak ya? Iya. Oh, oke. Jadi dia meninggalkan Islam itu udah 10 tahun lebih lah ya. Tapi apa namanya? Saya tuh alhamdulillah tuh pas apa namanya bersyahadat semuanya nempel lagi, bingung. Masya Allah. Kembali semuanya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sekarang dia yang bimbing saya. Nggak apa-apa Bu. Itu pahala itu Bu. Pahala ibu itu. Wah itu luar biasa itu pahala suami itu. Makanya Masya Allah. sholat tuh saya sekarang masih bersuara gitu supaya dikoreksi gitu. Oke. Jadi bacanya jadi. Tapi udah benar sih, udah sampai Tapi kan dia nggak boleh lagi sholat kan nggak boleh koreksi Pak. Iya, Iya, kadang-kadang enggak. gitu. selesai. Jangan nanti kalau bapak lagi bersuara, salah itu nggak boleh. Pernah juga gitu kan. Oh. Saya Enggak, karena diam diam pas apa ya misalkan takutnya lupa gitu. Dia tidak aku yang ini ngingetin gitu. ingetin. Lanjut ya. Kadang gitu namanya baru belajar kan nggak apa-apa katanya. Alhamdulillah. Yang penting sekarang kita semuanya sudah menerima anugerah iman Islam. Amin. Yang penting kan itu Pak. Iya, iya. Yang penting itu kan menjadi seorang Islam itu sebenarnya itu udah hadiah paling besar Pak dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Benar itu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Makanya kalau kita orang Islam sebut alhamdulillah, itu segala puji itu hanya milik Allah. Bukan buat Bu Yuyu, bukan buat saya, bukan buat siapa-siapa. Hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala segala puji, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu nih, saya pengen juga dengar dari Bu Yuyu nih. Kalangan keluarga besar gimana? Wah, seneng banget. Terus Seneng banget. Pas alhamdulillah. kemarin Sujud juga syukur katanya. ya, Sujud syukur. syukur. Terutama Ibu mama tuh, kan. Mama ya, oh, oke. Ya, mama sampai aduh padahal apa tapi memang keluarga besar tuh sebenarnya nggak pernah gitu pada saat saya ke kampung gitu ya Nggak pas menolak. lebaran nggak pernah ngomongin agama masalah agama tuh nggak pernah. jadi masing-masing aja Jadi gitu. cuman mama tuh doain terus gitu loh di dalam sholat tahajudnya gitu. Ya isinya apa yang mama cerita? Iya, jadi yang maunya apa namanya seiman kan bisa berkumpul gitu, Gitu, kan bersama di- bersama nanti gitu. Doa seorang ibu tuh Iya. ya. Itu jadi itu salah satunya mungkin apa namanya juga Allah ngasih apa namanya hidayah bagi saya gitu selain saya buka hati gitu kan doa tahajud orang tua. Selain doa seorang istri, doa seorang ibu, doa keluarga besar. Jadi pas saya lapor gitu kan Lapor. langsung mama langsung kayak ya terharu gitu kan. Terus saudara juga banyak yang terharu juga. Nggak potong kerbau, Bu? Oh, enggak ya. Mama di mana tinggalnya? Ciamis. Oh, Ciamis. Iya. Oke, ya. Gitu. Terus setelah itu kan kita ada arisan keluarga saya gitu. Ke Ciamis. Enggak di sini, kan Oh, di banyak sini. juga saudara di Jakarta. Oke. Terus? Tanggal 22 September ya. Jadi sebelum sebulan kan kita tanggal 29. 29 ya. 22 September ada arisan keluarga.
pas cerita kalau kita sudah mualaf. Hmm. Wah, seneng banget mereka tuh. Waduh. Gitu. Tapi kita sih sebenarnya waktu selama ini juga tetap arisan tetap datang, nggak pernah ada masalah. Ya, ada karena keluarga, jadi kan tidak ada mereka urusan tuh dengan yang lain. nggak pernah gitu membahas apa namanya agama gitu, nggak pernah gitu kan. Ya saya juga sebenarnya sih nyaman dari dalam apa namanya waktu saya masih Kristen juga gitu. Jadi baik, cuman dengan sekarang jadi apa namanya mereka nyambutnya lebih. Alhamdulillah lah jadi. Cuma sama keluarga di Ciamis belum pernah ketemu. Belum datang. gitu. Tapi rencana nanti minggu depan mereka mau ke sini. Saya mau ke Ciamis nih. Nggak mau ke sini. Nanti dari dari sana mau ke sini. Ada acara apa nikahan saudara di sini. Oke. Jadi mau pada datang. Kirain Bu Yuyu sama Pak Eri mau ke Ciamis, saya juga mau ke Ciamis nih. Mau ke Ciamis? Saya mau ada hajatan besar nih di Ciamis nih Pak. Kapan Ya, tuh? nanti tanggal 8, mungkin kira-kira minggu depan lah. Minggu depan saya Ciamisnya di mana? Di Ciamis Kota atau? ada Pak. Nanti ini rahasia nih. Rahasia. Itu di WA aja ya. Nanti kita tonton di YouTube aja Pak aja ya. Oh, di WA dulu nanti. Oh iya, tenang Pak. Nanti saya kasih tahu Pak. Tuh kameramen udah ketawa-ketawa tuh. Karena kalau di kota agak jauh gitu dari kampung. Oh iya. Oh, Mama di kampungnya. Berapa kilo dari kotanya? Perbatasan Tasik Ciamis. Oh, perbatasan Tasik. Oke Iya. lah ya, nggak jauh lah. Di Jawa kan bilang jauh-jauh tapi kan deket, gak macet. Coba di Jakarta 20 kilo sejam lebih. Iya betul. Iya, alhamdulillah senang sekali ya bisa mendengar. Terus dari tetangga-tetangga Bu gimana? Ada cerita nggak Bu? Biasa tuh. Iya. Ibu-ibu semua pas begitu pertama ada salah satu yang tahu. Mungkin nonton YouTube-nya Pak Dondi. Oh gitu. Nah, Oke. dia kasih screenshot videonya tuh, kirim ke Pak Eri. Ini bener nggak katanya gitu. Konfirmasi. Kan mungkin bener apa enggak nih. Terus dia bilang iya bener gitu. Akhirnya pada tahu kan, terus Iya. Pak RT tahu. Saya juga Kalau sebelah. Pak RT itu pas Mas keluar ya, Iya. mereka lagi di situ tuh di Iya tadi di Pos Satpam. Pak Ari ngobrol sama Pak Ari. lagi ngobrol sama Pak Ari. Terus Mas keluar gimana? Iya, aku dengar Mereka kayaknya lagi ngomongin. Kayaknya lagi ngomongin saya. Terus saya langsung nembak aja. Ini pasti lagi ngomongin. Pasti udah nonton apa namanya video YouTube-nya Pak Dodi ya kan? Oh enggak kata Pak RT kan. Belum kata saya belum. Cuman memang Pak Ari, ya saya udah nonton katanya gitu. Oh, bener kan berarti ngomongin saya aku bilang. Terus ya itu Pak RT tuh denger sambil wah joget-joget. senang deh. Alhamdulillah. Jadi dia yang cerita tadi apa namanya? Tadi Bapak sempat cerita apa tukang apa yang jual kue atau apa Pak? Itu gimana maksudnya? Ya kan untuk acara ini kan saya pesan. Emang enak sih risolnya. Sekalian ini promosi. Boleh sebutin Pak nama tokonya apa siapa Risol tahu? Papibu. Papibu. Wah, boleh tuh pemirsa tuh cari di daerah mana tuh Pak? Di Nih? Bekasi. Namanya di Bekasi Timur. Daerahnya namanya kecamatan apa nih Pak? Bekasi Timur ya berarti ya? Tambun Selatan. Tambun Selatan. Tambun Selatan. Oh, oke. Jati Mulia. Jati Mulia. Dekat perumahan apa Milano tadi Pak? Milano, iya. Oh iya, keluarga pemain bola semua. Terus? Iya, apa namanya? Kalau kan karena saya sebelumnya kan udah langganan sama dia. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, terus? Aku udah pernah cerita kalau saya tuh Kristen gitu kan. Terus? Cuman saya suka ngobrol kata ibu itu dia bilang sebenarnya bapak tuh dia pernah ngomong dalam hati katanya bapak itu orang baik katanya cuman sayangnya agama Kristen katanya dia bilang. Loh, orang Kristen memang banyak yang baik, banyak yang baik. Iya dia bilang tapi Pak Heri tuh orangnya baik tapi agamanya Kristen katanya dia bilang begitu kan tadi cerita ke saya. Dia bilang makanya waktu awalnya saya ke rumah dia mau ngambil apa namanya pesanan itu kan. Assalamualaikum karena padahal udah ada ibunya di situ kan saya lihat. Baru tadi siang Pak? Iya tadi siang. Oh sebelumnya dia belum tahu berarti? Belum. Oh baru hari ini taunya? Iya. Oke, Jadi, terus? jam 3 kan. Bilang Assalamualaikum. Kamu dia nggak dijawab tahu. Bapak nggak pakai peci ini? Enggak. Oh enggak. Harusnya Bapak pakai peci ini. Kan soalnya dia tahu yang pesen kue itu kan saya, ada gitu kan agamanya Kristen. Oh, Assalamualaikum kan dipikirkan gitu. Terus dia nggak jawab gitu. diam aja. Dia, Terus? ya udah terus pas dia kasih, bilang pas dia buka pakai Assalamualaikum, bilang gitu. Saya tahu bingungnya dia mau jawab gimana gitu. Terus saya bilang gitu ke dia, saya sekarang udah pindah Islam, mau bilang. Jadi makanya baru dia jawab Waalaikumsalam gitu. Oh, terus ibunya kaget? Iya, dia terus saya cerita.
kenapa kok bisa begitu? Dia kan jadi penasaran. Saya cerita, saya sebenarnya juga itu pergumulan juga untuk saya gitu. Saya dari kecil Kristen saya bilang ya kan, dan saya lama aktif di gereja gitu. Ya cuman saya ya alhamdulillah dapat hidayah gitu. Ya saya juga dari Alkitab ya saya juga belajar gitu, memang istri saya yang banyak itulah istilahnya ya memberi ini ya, jadi kayak kasih video dan juga dia bertanya tapi saya nggak bisa jawab gitu. Jadi pertanyaan di Alkitab gitu dia nanya tapi saya nggak bisa jawab gitu. Nantilah kalau ketemu pendeta kita nanya, aku bilang gitu ya kan. Ya kan? Berarti Pak Heri ditanya sama Bu Yuyu nggak bisa jawab, sekarang Pak Heri nggak mau kalah nih. Pak Heri yang nanya pendeta nggak bisa jawab ya. Ya jadi pertanyaan itu makanya ya kalau Doli tahu lah gitu cerita cerita Ishak Ismail gitu kan. Ini yang dikorbanin Ishak tapi pulangnya ke rumahnya Ismail kan, ibu ini kan aneh kan cerita itu kan. Jadi ya memang saya sih akuin dalam hati waktu itu ini memang ceritanya juga sebenarnya aneh ya kan. Terus itu aku bilang, aku tuh kan baca di Perjanjian Lama tuh kok nabi-nabi pada berdosa semua gitu, sedangkan kan kalau di Islam kan nggak ada termaksud kan. Nggak usah di Islam, di Yahudi juga semua nabi tuh nggak berdosa. Ini begini. Kalau di yang Perjanjian Lama itu kan asalnya dari kitab Yahudi, Pak. Jadi di dalam Yahudi ya memang diceritakan ada nabi-nabi yang bisa berbuat seperti itu. Oh gitu ya? Iya, lah Perjanjian Lama kitab Yahudi. Tapi Rabi bilang nggak begitu. Waktu saya dengar YouTube. Nabi yang dirahmati gitu. Jadi nabi-nabi basic memory lah bilangnya. Tapi kan memang mereka juga mengakui ada nabi yang kelakuannya memang begitu karena ada di dalam kitab mereka, Pak. Oh gitu. Nabi Daud berzina di dalam kitab mereka. Nabi Nuh, Nabi Lut, memang benar diceritakan jadi di dalam kitab mereka. Di kitab mereka gitu ya. Mereka hanya alasannya mereka juga sama-sama manusia, bisa berbuat dosa, tapi kan dari situ ada pelajaran bertobat gitu. Ya, mereka mau menyangkal gimana orang tertulis di kitab mereka? Tapi kan nggak diakui sama itu, dia bilang yang waktu bergulat dengan kalau yang bergulat dengan Tuhan yang Nabi Yakub itu digambarkan begini, Pak, bukan benar-benar Tuhan yang turun berantem sama Yakub, bukan. Itu sebenarnya malaikat Tuhan bergumul. Makanya Yakub diganti namanya menjadi Israel karena dia dianggap menang melawan Tuhan. Tapi Tuhannya bukan benar-benar Tuhan yang Maha Esa tuh turun. Ya elah, nggak usah berantem kali kalau Tuhan sama manusia, Pak. Itu sebenarnya penafsirannya itu adalah malaikat, Pak. Malaikat Tuhan gitu. Jadi memang di Alkitab juga diceritakan di Hoseanya, jadi terpisah gitu. Jadi pemahaman kita dengan terjemahan LA itu jadi seolah kalau kita membaca ini aja, jadi Bapak kalau baca peristiwa-peristiwa yang disebut dengan teofani itu adalah peristiwa turunnya malaikat Tuhan menemui manusia atau nabi. Itu disebut peristiwa teofani, yang disebut dengan peristiwa kejadian ilahi. Yang datang malaikat, tapi di Bible diceritakan manusia yang menjawab itu kan menjawab selalu dengan sebutan Tuhan. Ya Tuhan, padahal malaikat gitu. Ya itu adalah peristiwa teofani, Pak. Manusianya yang berpikir seperti itu. Iya. Terus tukang kuenya gimana setelah dengar cerita dari Ibu? Dari Bapak? Saya tuh kuenya jadi gratis nggak, Pak? Enggak. Oh enggak. Cuman udah dibonusin 2 katanya. Oh dibonusin 2. Masya Allah. Udah ini bonus ya, Pak, 2 katanya. Berarti untuk kita satu-satu kan? Oh berarti buat Bapak Ibu satu-satu berarti ya? Buat saya belum, Pak. Ibunya sampai terharu dengar cerita Bapak. Cerita itu dia nangis terus ya kan? Masa nangis sampai nangis. Aduh, maaf kan saya tapi memang setiap saya cerita itu ke siapa aja gitu yang kayak ada teman nelpon, dibilang saya merinding katanya gitu. Ke saudara juga ya, pertama kali ke Utom ya. Aduh dengernya merinding saya nih Mas Heri katanya gitu. Masya Allah. Kan kita malam Jumat waktu sahadat itu, nah besoknya kan Jumatan. Terus kita janjian sama saudara, tapi kita belum cerita nih sama saudara. Janjian apa maksudnya? Janjian Jumatan. Kan saya belum bisa sholat katakan. Enggak, saudaranya kan belum tahu. Belum. Nah terus, kok janjian Jumatan? Enggak bilang mau Jumatan. Oh terus? Kan Jumatan di mana? Gitu. Terus kata dia,
di Islamic Center. Ya udah kita ke sana gitu. Oke. Jam Terus 10 kita ketemuan di mall kan dekat di situ, depan-depanan sama Islamic Center. saudara apa? Saudara? Dari saya. Oh, oke, dari Sepupu. Sepupu. Gitu. Terus Pas kita ke mall dulu kan, panggilnya ada kafe lah gitu. mall apa? Metropolitan Mall. Yang seberangnya. Oh, seberangnya. Ya. Yang ya. Terus Seberangnya. pas kita liatin itu sertifikat. Oh, ibu bawa. Saya kan takutnya nggak percaya karena saya kan istilah dibilang aktivis gereja kan gitu. Penatua Kan lagi. selama ini kan dia taunya nggak mungkin lah gitu. Saya tiap pagi kirim salam ya kan, selamat pagi, selamat kan. Aduh. Gitu kan. Terus begitu dikasih lihat sertifikat, pingsan nggak bu saudaranya? Enggak, cuman Dia bilang merinding diem saya. aja. Saya merinding mah. Iya, gitu. katanya gitu. Oh, merinding. Iya. Terus sampai gini-gini, Masya Allah. Mas Heri katanya gitu kan. Iya, katanya gitu kan gitu ya terus. Iya. Terus akhirnya terus? ya dia peluk gitu. Pelukan. Masya Allah. Ya, Kan saya- Terus setelah itu baru Jumatan sama-sama. Jumatan sama-sama. Iya, Islamic Center. Iya. Saya kan berani Jumatan karena Kodon dibilang kalau belum hafal Subhanallah. Iya. Orang bilang Ikutin gampang lah itu. aja. Ya kan. Kan ikutin aja. Kan udah Subhanallah kan. Cuman kadang-kadang jadi lupa apa ya mulainya ya. Bener. Apa ya? Nggak apa-apa, Saya Pak. bilang sama apa sih yang Kodon dibilang ya? Subhanallah. Subhanallah. Ya. Benar itu pertama awalnya juga lupa juga kok itu. Aduh, cuma Wah. Kan karena kau nggak pernah kakinya kan nggak pernah ngelipet. iya. Oh iya Itu ya. sakit berapa hari? Oh gitu Pak? Iya ini Oh, sakit sampai ininya. sampai pegel aku bilang aduh ini Iya, kan iya. dengerin itu dulu kan apa namanya Iya, biasa iya. ada ceramah kan kalau Jumatan. Ah. Kan yang lipet gini terus aduh mau Oh, di iya. ngonjorin depan ada orang Gak ya kan. biasa ya Pak ya, gak biasa. Makanya Oh. gini-gini terus aduh. Pengalaman ini, pengalaman nih. Tapi sekarang udah enggak Pak ya? Udah Cuma lemes udah apa nggak terlalu udah karena kalau waktu itu sakitnya sampai berapa kali ini cuma pegel doang dilurusin Oke. hilang gitu. Iya. Kalau gitu Bapak apa namanya setiap ke masjid bawa sajadah yang ketebel Pak. Oh, iya. Nah, bawa sajadah yang ketebel buat duduk. Buat duduk ya. Nah, jangan duduk di lantai kalau nggak biasa maksud saya. Iya. Ini sampai ini kapalan hitam-hitam. Ya, ini sampai Berapa lecet. tempat Soalnya kan tuh, kadang-kadang lecet-lecet. ada yang keras itunya. Apa dia punya Karpetnya. karpetnya. Waktu saya ke tempatnya yang dengerin Bang Zuma juga, waduh itu karpetnya Iya. kan masih keras. Ininya jadi Pak, ini gini nih Pak nih. Mohon maaf nih. Ini sebenarnya ada orang ya istilahnya. Ini pandangan saya nih Pak ya. Kalau orang sampai bertanda, tandanya itu adalah tanda dia sholat. Wah itu keren loh Pak. Kerennya kenapa? Itu tanda-tanda artinya dia beribadah, sholat. Dia ke masjid berarti. alhamdulillah. Itu nanti bisa jadi saksi buat Bapak itu. Setiap kali Bapak menginjakan kaki di dalam masjid, ya, itu juga akan menjadi saksi Bapak pernah sholat di situ. Alhamdulillah. Apalagi sampai ada tanda begitu. Saya malah nggak ada tanda Bu sampai sekarang Bu. Berapa tempat sampai pada kayak kapalan. Di sini Kan ada. sampai juga ada orang tanda di dahi kan. Nah, Dua-dua. jadi cahaya Bapak itu Pak nanti Pak di sana insya Allah Pak. Masya Allah. Kita sengaja nyari tanda ya, malah nggak dapet tanda ya. Kadang-kadang Bapak malah sudah dikasih tanda. Wah keren Pak. kan kalau Masya ada Allah. guru ngaji yang dikirim sama Kodon itu datang ke rumah, kita juga suka sholat Bareng. sholat bareng gitu Bang. Iya, iya. Kan kalau di kamar kan dikasih Ya, apa tebel karpet. gitu, ada ini alasnya ada busa matras. gitu matras yang untuk senam itu jadi Tebel. nggak sakit Oh. nggak tahu dipindahin sama istri di sini aja ini pasti sininya merah aku bilang ini kenapa yang tadi lah waktu sama Ya nggak apa-apa itu artinya Bapak sholat kan itu Iya. sudah menjadi saksi buat Bapak nanti, Insya Allah. iya cuma saya aduh ya, kan saya pernah dengar juga gitu maksudnya saya lupa ya dari siapa ya waktu itu. Jadi pada saat kita posisi sholat itu kan kita harus apa sudah yang nyaman baru kita mulai baca bacaan sholat gitu Iya. kan. Jadi jangan pas lagi sakit-sakit tuh udah langsung baca. Iya. Kan betul ya gitu ya. Bisa mempengaruhi hafalan kita, Iya. Pak. Oh, gitu, Kita Pak. lagi ngafal, lagi baca, ngerasain sakit. Waduh. Tapi saya pengen nanya nih Pak sama Pak Heri ini. Ketika Bapak setelah bersadar, ketika sudah mulai belajar sholat, dan ketika mulai Bapak sholat itu, ketika Bapak mulai melakukan gerakan-gerakan sholat, sampai Bapak sujud, ya muka menyentuh lantai, rasanya gimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Dulu kan Bapak kalau di gereja kan begini, gitu kan? Ini tiba-tiba harus sujud gitu loh. Seperti orang sujud menyembah sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Gimana rasanya?
Ya gimana ya? Kalau apa namanya, memang sih kalau pas saya apa namanya masuk Islam itu ibadahnya tuh memang lebih banyak ya. Tapi untuk saya sebenarnya itu nggak jadi beban, nggak jadi masalah untuk saya karena memang kita juga Catat ya. Nggak jadi beban nih, catatnya. Iya, karena memang kita kan juga pelayanan sebelumnya kan gitu. Jadi apa ya memang berbeda, tapi untuk saya sih kan istri juga nanya gimana apa namanya sholat tiap hari 5 kali beban nggak? jadi beban nggak? Nggak ada masalah, aku bilang gitu. Dan apa namanya bangun tiap pagi itu sekarang kalau nggak 3:30 jam 3 ya kan gitu. Yang biasanya kan nggak seperti itu kok. Gitu. Ya sekarang jadi biasa aja gitu menurut saya gitu, alhamdulillah kan gitu. Jadi bisa nyesuaiin tanpa ada rasa paksaan gitu. Bahkan saya sekarang apa bilang sama istri, yuk kita apa namanya, kan kalau dari Kristen biasa kan yang jadi masalah tuh puasa, terus sama belajar Arab nih, baca Arab kayaknya untuk saya gitu. Jadi tapi alhamdulillah kan bahasa apa namanya yang apa bacaan sholat udah hafal semua ya, alhamdulillah sama doa pendek. Nah itu kan bahasa apa namanya, bukan itu bacanya dari bahasa Latin saya ngapalinnya ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu, nanti makanya gunanya guru yang kita kirim ke sini itu salah satunya juga untuk memperbaiki bacaan Bapak. Kalau Bapak ngafal, saya juga dulu ngafalin dari Latin Pak, mana mungkin begitu masuk Islam belajar langsung dari bahasa Arab kan nggak mungkin. Kita ngafalin dari Latin, tapi nanti kita juga harus betulin Pak bacaannya. Ketika nanti Bapak sudah selesai Iqra, ketika nanti Bapak mulai baca Quran, Bapak nanti baru tahu, oh begini tulisannya waktu saya baca, gitu Pak pasti Pak. Pasti begitu nanti rasanya. Dan ketika Bapak bisa memperbaiki bacaan Bapak ya melalui dengan guru yang kita kirim, ketika Bapak praktekkan sendiri atau di masjid, rasanya lain Pak. Rasanya lain. Ya, coba aja nanti. Pada saat saya sholat di masjid ya, setiap subuh kan saya ke masjid, saya tuh dengerin apa namanya, kan ustadznya tuh yang doa kan dia doa setelah sholat. Al-Fatihahnya juga kan nadanya kan lain-lain, tapi ini enak-enak tapi kan gitu teman. Kalau Al-Fatihah kan masih ngerti lah artinya. Cuma kan ada doa yang kalau kita kan doa pendek kan hafalannya. Dia kan kalau mereka tuh kan panjang itu kan. Ya Allah, bilang ini saya nggak ngerti aku. Cuma kan gitu. Tapi iya, aku tuh maksud tuh ya Allah saya nggak ngerti tapi enak di apa maksudnya didengar saya enak gitu. Maksudnya iya saya jujur tuh ngomong gitu. Jadi lancarkan apa namanya, permudah saya ya apa namanya untuk belajar apa namanya baca Quran gitu, ngaji supaya bisa tahu gitu. Insya Allah Pak, orang yang membacakan Quran mendapat pahala. Orang yang mendengarkan Quran walaupun nggak ngerti, Bapak juga dapat pahala Pak. Tenang aja. Makanya kan pas kunut kan amin. Cuman saya bilang saya juga nggak ngerti nih gitu kan, cuman amin aku ikutin aja dulu. Tapi ini suka nanya artinya apa, aku bacain gitu kan ini. Oh yang penting maknanya ini. Ya makanya Bapak nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Apapun yang Bapak suka, misalnya Bapak pernah mendengar surat ini, wah kok enak ya gitu ya. Bapak cari tahu Pak terjemahnya. Ketika Bapak bisa membacakan surat itu ya, insya Allah kalau nanti Bapak sudah hafal, dan ketika Bapak membacakan surat itu tapi tahu artinya, itu jauh lebih luar biasa Pak. Dibanding kita cuma baca tapi nggak tahu artinya. Itu. Soalnya kan aku juga dengar ya Ustadz Adi Hidayat bilang ya, apa namanya, ketika kita sholat ya terus apa namanya nggak mengerti artinya itu kan percuma sebenarnya gitu, maksudnya harusnya supaya ada maknanya. Jadi kita cuma dapat apa wajibnya aja itu, maksudnya bukan percuma apa dapat cuma wajibnya aja. Tapi kalau yang baik itu kita mengerti artinya gitu, kenapa tangannya mesti begini gitu kan, kenapa ini artinya apa gitu. Jadi semua harus kita ngerti supaya kita benar-benar apa bisa hikmat gitu. Sholat kadang dengan kita mengerti artinya kita malah bisa netesin air mata katanya. Betul, memang betul Pak. Saya juga dulu pernah begitu. Tapi kan kembali lagi ke omongan Pak Heri tadi. Kalau Bapak pesan kepada orang Kristen ya, baca kitab jangan pakai doktrin. Artinya kalau mau jadi umat-umat yang cerdas, kita jadi umat Islam juga harus yang cerdas Pak. Jadi kita juga jangan cuman ikutin gerakan tapi kita nggak tahu arti, kita tetap harus belajar terus. Artinya apa? Mungkin kalau kita bisa tahu konteksnya atau asbabun nusulnya lebih bagus lagi Pak itu Pak. Karena itu bisa menjadi pegangan kita juga. Setiap ayat yang kita sukai pasti itu juga ada hikmahnya. Insya Allah nanti Bapak pasti akan suka satu surat yang Bapak nanti bisa, kok nggak tahu ya, kok saya suka dengan surat ini gitu ya.
apalagi dengan bacaan tertentu, itu istilahnya dengan dengan caranya membaca yang menurut Bapak enak, Bapak nanti pasti akan suka satu surat. Mungkin bisa lebih gitu ya. Tapi pasti nanti Bapak punya surat favorit. Nah, gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya itu saya pernah ngomong sama istri ya. Waktu dia sering dengerin itu ya, YouTube-nya Ustadz Hadi Hidayat kan, kalau Ustadz Hadi Hidayat banyak ngomong Arabnya, bahasa Arab tuh. Dia bilang, aku tuh pusing, aku bilang dengerin apa. Ya kan, kalau dengerin orang ngomong bahasa Arab, saya bilang gitu kalau ini terus terang gitu. Cuman pas saya dengerin di acara TV itu yang Lesti Kejora yang Oh, yang ada sinetron, ada ngaji gitu. Nah, iya karena aku mencintaimu karena Allah. Karena aku mencintaimu karena Allah. Kan Lesti di situ kan ada ngajinya. Aku bilang ini enak juga ya, aku bilang. Pakai langgam gitu. Terus mulai seneng gitu. Gitu. Ya, enak juga ya gitu. Mulai seneng di situ gitu. Iya. Nah, makanya itu praktek dong Pak, depan Bu Yuyu dong. Nah, sekarang jadi pas dengerin di masjid tuh saya ini Ustaz enak juga nih suaranya gitu. Saya pernah sholat maghrib gitu di tip top ya waktu itu ya, saya bilang dia baru azan. Qomat tuh ajan tuh qomat. Jadi qomat ya. Saya tuh merinding gitu ajan, saya bilang kan soalnya ada beberapa kali Jumatan ya. Ini merinding saya pas itu. Baru dengar qomat udah merinding. Iya, jadi saya bilang ini suaranya juga bagus gitu. Kan nafasnya panjang, tapi masih muda loh. Ya Allah, gitu. Ya mereka sudah latihan, Pak. Iya, tapi maksudnya benar-benar sampai merinding saya dengerinnya tuh. Bisa sampai. Memang itu keajaiban dari Quran, Pak. Quran ketika dibacakan dengan baik, dibacakan dengan indah, itu bisa membuat orang, bahkan orang di luar Islam pun, Pak, yang tidak pernah mendengar Quran, dikasih earphone suruh dengerin ayat Quran, dia nggak tahu artinya, dia aja bisa terkesima. Gitu. Apalagi kita umat Islam yang sudah tahu artinya. Gitu. Ada loh Pak, itu dulu saya sering nonton dulu di YouTube, ada eksperimen di Eropa Bu, ya kan macam-macam kan. Ada yang eksperimen orang disuruh baca kitab, di dalam kitab itu kesannya jahat gitu, covernya Quran, jadi orang taunya Quran suruh baca terjemahan, wah jahat gitu ya, ini kok kejam gitu kan. Giliran dibuka covernya katanya Bible, ada yang begitu. Terus ada juga eksperimen lain, orang cuma suruh dengerin ayat Quran. Mereka nggak bilang itu ayat Quran, cuma suruh dengerin aja. Coba lu dengerin, gimana rasanya? Mereka dengerin, reaksi mereka kebanyakan pada terkesima gitu. Ternyata setelah dikasih tahu itu ayat Quran baru, oh ini Quran, Masya Allah, Pak. Jadi beneran Quran itu ya mukjizat yang sampai sekarang masih ada, yang bisa kita baca, bisa kita dengar. Orang yang baca dapat pahala, yang dengar pun dapat pahala. Masya Allah, Pak. Alhamdulillah ya Pak. Ya, alhamdulillah. Tapi memang sebenarnya kalau mereka tuh maksudnya orang-orang yang bukan Islam gitu ya, maksudnya mau buka hati ya, dia mau jujur gitu, paling nggak jujur lah gitu, nggak kalau dia baca Quran lah yang mengenai ini aja, yang masalah keilmuan sains gitu kan, nggak usah yang masalah ini, masalah sains. Kalau mereka mau jujur harusnya mereka ngakuin bahwa ini mujizat Quran. Nggak mungkin karangan manusia. Iya, nggak mungkin gitu, bahwa jadi apa yang belum terjadi sama Nabi itu sudah disampaikan gitu kan. 1500 tahun yang lalu. Dan Nabi nggak punya mikroskop ya kan. Iya, betul. Kan gitu. Nggak ada. Iya, nggak ada teleskop. Kan kayak gitu. Tapi siapa lagi gitu kan yang menyampaikan kalau bukan Allah kan gitu kan. Betul. Masya Allah. Iya, makanya saya bilang ini kalau mau jujur harusnya mereka akui. Makanya kan banyak ilmuwan atau peneliti itu yang jadi mualaf cuma karena penelitian mereka jadi keilmuannya sama. Loh, ini saya baru mau meneliti kok udah ada di Quran kan gitu kan. Mereka pikir mereka hebat gitu ya menemukannya. Ternyata sudah diceritakan dalam Quran ya. Iya, itu kalau sebenarnya kalau lihat di situ, harusnya mereka akui bahwa itu bukan tulisan manusia, itu pasti dari Allah pasti. Kan saya juga beli buku yang mujizat Al-Quran. Sebelum ini aku bacain terus semua tuh. Oh gitu Pak? Mujizat ini, Oke. Iya, yang Fir'aun yang itu. Iya, dia punya jenazahnya ngambang ya keluar. Mungkin jadi mikir juga gitu kan. Yang karangannya Profesor Maurice Bucaille bukan Bu? Maurice Bucaille yang dari Prancis bukan? Iya. Ya, benar. Ada. Benar. Itu memang salah satu buku yang luar biasa juga itu Bu.
Alhamdulillah ya. Jadi sekarang setelah menjadi muslim, Bapak lebih cinta sama istri? Alhamdulillah. Cie, gengsi juga ternyata Pak Eri. Ibu gimana, lebih cinta sama suami? Iya dong. Kan Alhamdulillah. diajarin nama Kang Erik. Gitu dong Pak, Kan istri. setiap turun dari apa namanya dari studio kan Kang Erik yang Iya. apa nganter ya kan. Iya. Jadi betul. ada nasihat, ada pesan yang disampaikan gitu. Oh iya. Nah sekarang waktunya Pak Heri nih kasih pesan nih buat penonton nih. Ah, gitu ya. Nah, Minum kopi dulu ya. boleh. Pak, mohon maaf. Minumnya pakai tangan kanan Pak. Oh, Ah, iya gitu. lupa. Ini ya lupa. Padahal Siap. aku tuh dalam pengajian udah dibilang, Udah diingetin. sama Pak Ustadz. Jadi orang apa yang berilmu tuh kelihatan dari cara minum ya kan. Nah, Yang minumnya berdiri ya kan, sama yang duduk berarti Iya, yang duduk tuh lebih berilmu gitu ya. Begitu pakai tangan kanan atau tangan kiri kan pakai tangan. Begitu kalau pas minum Bismillah. Bismillah itu bener Pak. Aduh, masya Allah. Tadi lupa. Enggak, dia grogi Bu, karena ditanya lebih cinta apa sama istrinya, grogi dia. Tapi Selama kata ini nggak pernah ngaku soalnya. Oh, kalau ya, emang laki-laki.